Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Balik lagi di channel Gary Christopher. Oke, pada video kali ini, gue akan kembali membahas tentang web novel Kage no Jitsurokusa ni Narita Kute. Pada part yang ke-19 ini, cerita akan lebih berfokus kepada karakter Rose Oriana dalam misi penyelamatannya ataupun misi penyusupannya di kerajaan Oriana. Gimana keseruannya kali ini? Mari kita mulai langsung aja pembahasannya. Pada part sebelumnya, kita tahu bahwa Rose sedang bertarung untuk menyelamatkan Sid dari bos kaum pendukung Doem. Dan pada saat ini, Rose berlari, melintasi lorong-lorong camp, dan ia masih merasakan pengejar di belakangnya. Misinya adalah menculik Clara, simbol kaum royalis, dan mengantarkannya ke pasukan fraksinya yang menunggu di luar kota. Awalnya, peran itu milik Rose sendiri. Namun saat ini, Rose tidak dianggap sebagai sekutu Oriana dengan alasan apapun. Bagaimanapun juga, dia adalah pengkhianat yang membunuh raja mereka. Masyarakat sudah mengenal Rose dan mencapnya sebagai pengkhianat. Dia juga dikenal tak memiliki kemampuan untuk memimpin rakyat lagi. Dia hanya bisa tetap dalam bayang-bayang dan tak pernah kembali lagi. Tapi, dia masih ingin mengabdikan dirinya ke kerajaannya. Karena alasan itulah, dia mengajukan diri untuk ikut serta dalam misi kali ini. Untuk mengenalkan hidupnya untuk rakyatnya. Tapi, saat melakukan misi ini, tiba-tiba saja ia muncul, yaitu Sid Kageno, bocah yang dulu ingin ia habiskan waktunya bersamanya. Bocah itu telah mengkhawatirkan dirinya. Dia telah melakukan perjalanan jauh ke Oriana. Ketika dia mengetahui fakta itu, emosi yang tersembunyi di hatinya menjadi bergolak. Kebahagiaan yang telah dicarinya kini telah kembali ke sisinya. Rose akan menyesal jika dia menyebabkan bocah itu terluka lagi. Dan sebagian besar, kesedihan bergolak dalam perasaannya. Tak peduli seberapa dalam dia mencintainya, dia tidak bisa lagi bersama Sid. Karena kini, Rose adalah seorang penjahat. Jika Rose melibatkan dirinya lagi dengan Sid, maka pastinya ia akan membawa bocah itu dalam kemalangan. Jadi, dia telah memutuskan untuk menyerah. Namun, mereka bertemu kembali. Dan perasaan Rose mengamuk sampai titik perih. Dia ingin membungkam perasaannya itu, tanpa peduli itu. Tapi, dia tidak bisa. Karena setelah kebahagiaan sesaat, hanya kenyataan kejam dan tanpa ampun yang bisa ia terima. Dengan demikian, tidak peduli bagaimana itu merobek hatinya, Rose mengatakan kepada Sid bahwa mereka harus berpisah. Dan kata-kata perpisahan itu terdengar jelas dalam mulut Rose. Dan itu sangat merobek hatinya, bagaimanapun itu juga. Seharusnya, penderitaan Rose juga berakhir pada saat itu juga, saat ia mengatakan perpisahan kepada Sid. Tapi, Maximilian pun datang untuk membawa bocah itu untuk disiksa. Melihat hal itu, bagian dalam kepala Rose menjadi kosong. Maximilian adalah pria yang berbahaya. Dia adalah salah satu dari Named Children dari Alto Diabolos dan memegang gelar sebagai Cold Blood. Dia juga bersekutu dengan Doem, yang memegang kendali tentang fraksi anti-royalis. Di permukaan, dia adalah salah satu bawahan Doem, tapi dalam Ordo, posisi mereka adalah sama. Dengan demikian, mereka adalah sesama pesaing. Dan kabarnya, jika berdasarkan hasil penduduk Roriana, salah satu dari mereka mungkin akan dipromosikan ke kursi Round Table. Dengan kata lain,
mereka adalah bawahan sampai tingkat tertentu. Seorang Ron Knight pun juga memiliki andil dalam kekacauan Oriana ini, yaitu Sir Mordred. Oke, gue sedikit jelasin kalau Sir Mordred adalah orang yang mengubah Getan menjadi tidak waras dan gila akan kekuatan. Gue pernah singgung ini di part sebelumnya ya. Shadow Garden telah menjelajah kemana-mana untuk menemukan Sir Mordred ini, tapi itu tanpa hasil. Tapi pria ini memegang posisi yang sangat menonjol dalam Ordo, yang dikenal dengan pasti. Tujuan dari Shadow Garden adalah untuk menemukan dan melenyapkannya. Untuk melakukan hal itu, Shadow Garden telah membantu kaum royalis untuk mengambil kembali kerajaan Oriana dan mendorong fraksi Doem ke sudut. Yang jelas, itu mengarah pada tujuan Ross sendiri untuk melindungi kerajaannya. Ross sangat menyadari tugasnya, tapi sebelum dia sadar, dia sudah menghunuskan pedangnya ke Maximilian. Walaupun begitu, masih ada keraguan yang teramat dalam diri Ross. Karena memang, ia masih harus menyelamatkan Clara dan menuntunnya untuk bisa bertemu dengan pasukan royalis yang ada di luar kota. Tapi, perasaannya untuk menyelamatkan Sid jauh lebih kuat daripada itu. Jadi, tubuhnya pun bergerak sendiri untuk menyelamatkan Sid. Tak lama lagi, para penjaga di sini pasti sudah tahu bahwa Owl akan menyusul ke tempat ini. Jadi, ia harus segera menyelesaikan pertikaiannya dengan Maximilian, dan Ross pun sudah siap untuk kemungkinan terburuk yang ia terima. Camp itu pun hiruk-pikuk, para penjaga berlari ke segala arah, dan suara kehancuran bisa terdengar dari halaman juga aula. Clara yang berada di kamar pribadinya berbicara. Apakah Owl benar-benar muncul? Rambut pirang merah muda sang putri bergetar dalam dingin angin. Seperti begitu, Nona. Untuk beberapa waktu sekarang, para penjaga berteriak jika mereka menemukan Owl, kata Gwyn yang berdiri di sisinya. Berarti Owl berada dalam situasi yang buruk, sementara mereka biasanya memilih di sisi hati-hati. Mungkin juga bijaksana untuk melihat ini sebagai peluang. Clara harus membuat keputusan sekarang untuk Oriana, dan untuk para pengikut setianya yang telah mengikutinya selama ini. Menurutmu, apa yang harus kita lakukan? Dia bertanya kepada semua orang dari fraksi royalis di sekitarnya. Kita harus menyelamatkan Owl dan melarikan diri bersama. Kita pasti akan dapat bergabung kembali dengan tentara. Kita belum tahu apakah Owl ini musuh ataupun sekutu. Kita harus menunggu dan melihat. Para penjaga semua sibuk di luar. Kita harus bergerak sekarang atau tidak sama sekali. Kita tidak harus membuat keputusan yang gegabah. Pikirkanlah akibat yang lebih besar lagi. Pengikut setia Clara pun menyuarakan sikap masing-masing mereka. Kemudian, Gwyn berkata dengan tenang, kita harus berhati-hati. Kita tidak tahu apakah Owl itu adalah sekutu ataupun bukan. Dan bahkan, jika kita menyelamatkannya, tak ada jaminan kita bisa melarikan diri dari camp dengan bantuannya. Kemudian, mereka semua pun berbalik ke arah Clara dan berkata bahwa, Yang Mulia, apakah yang ingin kau lakukan? Mereka semua menuntut keputusan dari Clara. Clara merasakan dadanya mengencang, seolah jantungnya ingin diperas. Dia melirik ke sekeliling ruangan, menatap siap wajah orang-orangnya. Lebih banyak dari mereka menyukai pendekatan menunggu dan melihat. Tentu saja itu adalah masalah. Mereka tidak akan memiliki kesempatan kedua. Kegagalan paling pasti berarti dengan kematian. Dan Clara mengertikan hal itu. Jika peluang keberhasilan itu tidak menguntungkan, jika mereka tidak bertindak sekarang, apakah mereka akan mendapatkan kesempatan selanjutnya?
Saat semuanya berdiri, mereka berada di telapak tangan Doem. Siapa yang tahu jika mereka semua akan dikirim untuk dieksekusi besok? Apakah benar-benar baik untuk melepaskan kesempatan ini? Dengan harapan yang tidak pasti untuk selanjutnya, apakah mereka ingin menunggu dan tidak menyadari jika peluang kejadian serupa terjadi sangat rendah? Clara memejamkan matanya, lalu sedikit merenung. Tangannya terasa sangat berkeringat. Mungkin karena orang-orang ini sudah terbiasa dengan camp. Dia yakin mereka memiliki perasaan bahaya yang lebih kuat selama mereka pertama kali ditempatkan di sini. Mereka tidak lagi memiliki waktu luang untuk memilih kesempatan mereka. Itulah yang diyakini oleh Clara. Kemudian, Clara sekali lagi memandangi wajah bangsanya itu. Ya, sebagian besar memang ingin menunggu. Mereka lebih tua dan lebih berpengalaman. Mereka adalah kaum mayoritas dalam kaum itu. Sementara Clara hanyalah seorang gadis berumur 15 tahun. Apakah opini mereka lebih terpelajar dan lebih bijaksana daripada pendapatnya sendiri? Selain itu, apakah dia mengabaikan mayoritas secara langsung? Bukankah mereka akan meragukan penilaiannya sebagai pembohong? Dan jika itu terjadi, fraksi royalis akan segera musnah. Ya, Clara seharusnya mendengarkan saja. Ya, jika dia mendengarkan, maka mereka tidak akan. Kata-kata Clara pun terputus. Lalu ia pun melanjutkan, "Aku harus percaya diri." Namun, tiba-tiba saja ada seorang pria yang berbicara untuk memotong pembicaraan dari Clara. Dia adalah seorang pria di tahun pertengahan. Seorang pria dengan kulit berwarna perunggu. Karena ia sudah bertahun-tahun bekerja di bawah matahari. Ia pun berkata, "Mendengarkan pendapat semua orang itu bagus, tapi kamu tidak harus menatap wajah mereka begitu banyak." Bicara serentak dan tidak dimurnikan, namun memiliki perasaan nostalgia tertentu untuk Clara. Ya, dia adalah Bud, seorang tukang kebun yang sudah dikenal oleh Clara sejak kecil. Bud tidak tahu mengenau tentang politik ataupun perang. Apa yang bisa dia lakukan dengan baik adalah membuat taman kerajaan menjadi pemandangan yang menakjubkan untuk dilihat. Namun, kata-kata yang paling tepat untuk situasi kali ini adalah kata-kata yang baru saja dikembangkan dan dilontarkan oleh Bud. Dia tidak percaya diri, dia takut, dan dia ingin mengandalkan sesuatu di luar dirinya sendiri. Itulah yang dirasakan oleh Bud saat dia melontarkan kata-katanya itu. Namun, Gwen pun segera menatap Bud lalu berkata, "Tukang kebun, Nona Clara tidak menanyakan pendapatmu." Tapi di sini dengan cepat, Clara pun menghentikan kata-kata kasar dari Gwen kepada Bud. Di sini, ada percecokan antara Gwen dan Clara sendiri. Karena di sini, Gwen tidak menerima pendapat dari Bud karena Bud hanyalah seorang tukang kebun. Tapi menurut Clara, walaupun dia tukang kebun, dia adalah salah satu kaumnya, bangsanya, dan juga rakyatnya. Jadi, Clara harus mendengarkan pendapatnya, walaupun dia hanya seorang tukang kebun. Lagi pula, Clara sangat dekat dengan Bud sejak kecil saat bersama Rose. Lalu, Gwen pun mengerti hal itu dan meminta maaf kepada Clara. Tapi, dia tidak meminta maaf kepada Bud. Di sini, Clara pun sekali lagi mengumpulkan pikirannya. Dia pergi ke akar masalah dan apa tujuan yang ingin mereka capai. Untuk sesaat, dia ingat masa kecilnya di mana dia, Bud, dan saudara perempuannya yaitu Rose sedang bermain bersama di taman kerajaan yang indah. Jika itu dia akan... Kata-kata Clara pun terhenti. Clara pun menghentikan perkataannya ini, dan sepertinya
Clara mulai memiliki kecurigaan bahwa Owl adalah Rose. Lalu, Clara pun kembali berkata bahwa kita akan membantu Owl dan melarikan diri. Ini adalah kesempatan kita. Kita harus memberikan segalanya yang terbaik. Ia pun melirik Bud sambil tersenyum. Setelah mendengarkan motivasi dari Clara, semua yang ada di sana pun bersorak, dan mereka pun sudah siap untuk kembali berperang bersama Owl tentunya. Semua pria pun berdiri, lalu mengangkat pedang mereka. Begitu pula dengan Clara, yang menyodorkan pedangnya ke arah atas, seakan-akan dia telah memimpin pasukannya sendiri. Dan itulah arti dari kehidupan Clara saat ini, bahwa ia harus mengangkat pedangnya, dan pedang itu memiliki arti bahwa pemberontakan dari kaum royalis kepada kaum pendukung Doem telah dimulai. Sekarang, mari kita angkat suara pemberontakan kita. Kehidupan sehari-hari di camp ini pun berakhir pada saat itu juga. Dan cerita di part ini pun berakhir. Oke, mungkin segitu dulu pembahasan web novelnya pada kali ini ya. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe ya. Dan juga share agar gue lebih semangat lagi dalam membuat video dalam channel ini. Terima kasih telah mendengarkan sampai detik ini, dan sampai jumpa. Bye.